selanjutnya, dia ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berasal dari Yogyakarta. Ini dia Mumi. Assalamualaikum. Silakan. Apa kata-katanya? Dasi. Benar sekali. Mukmin harus mengucapkan kata dasi pada materi stand up-nya kalau mau mendapat poin lebih. Beri tepuk tangan untuk Mukmin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi penonton. Guru honorer gaji 300. Cakep dari mana gaji segitu? Istighfar antum. Astaghfirullahaladzim. Miris banget gaji segitu tuh. Makanya saya bersyukur alhamdulillah saya lolos suci 12. Dan untuk show ini saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah hambamu. Ya Allah bantulah hambamu. Tapi ada teman saya, finalis suci 12. Satu keyakinan dengan saya, tapi doanya beda. Dewa komedi bantulah hamba. Tapi pas open mic lucu banget. Tapi buat apa lucu kalau musyrik? Mungkin lolos show 1 dia. Tapi apakah bisa lolos siksa kubur? Jamaah yang dirahmati Allah. Ada ceramah aja kali ya. Ya Allah. Saya adalah seorang nabi kecil. Santai. Belum selesai. Santai. Kaget nggak kalian? Kalau dengar kayak gitu, kaget nggak? Iya, kaget kan? Ya. Itu adalah contoh kekhawatiran saya. Ketika Menteri Agama mengatakan bahwa guru harus seperti nabi kecil. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya bukannya mau ngatur Pak. Tapi Bapak kalau kasih himbauan, jangan bikin kaget. Emang Bapak mau ada guru honorer masuk kelas tiba-tiba dia kayak, selamat pagi anak-anak, sekarang saya sudah menjadi nabi kecil. Kaget nggak tuh dunia pendidikan? Hah? Kaget nggak tuh? Hah? Maksudnya bertahun-tahun gak diangkat jadi PNS, tiba-tiba diangkat jadi nabi, kaget nggak tuh? Hah? Kacau, gimana jenjang karirnya tuh? Hah? Wisuda guru honorer nabi, gimana tuh? Jadi P3K dulu kayak gimana? Astagfirullah. Kacau lah. Ini juga nih. Kalian tahu hari guru nggak? Hah? Ini ya kesel saya lagi nih. Kalian tahu hari guru ya? Itu kan hari kami ya. Ini harusnya nih kan. Ini tuh hari untuk kami harusnya. Kita dikasih tunjangan kayak dikasih libur kayak. Tapi enggak, kita dikasih perintah untuk upacara bendera. Padahal tiap hari Senin kami itu udah upacara bendera kami. Hormat bendera. Seakan-akan masih kurang kami penghormatan kami terhadap negeri ini. Jadi menurut saya ya, manusia-manusia yang kurang upacara macam kalian ini, pas hari guru tuh harusnya kalian kumpul di lapangan, hormat terhadap kami para guru ini. Nanti guru gantung di tiang bendera tuh. Ya Allah, astagfirullah. Di sekolah saya itu kan kita bikin peraturan berpakaian untuk mengantar anak-anak ketika berangkat ke sekolah. Tapi banyak yang tidak peduli. Ada ibu-ibu datang antar anak sekolah pakai celana jeans ketat. Ada yang cuma pakai baju piyama. Bahkan ada yang lebih parah, antar anak ke sekolah pakai hot pants. Langsung saya tegur, Pak! Ya selain guru saya adalah koboi. Saya tuh banyak bergaul ya dengan banyak wali murid ya. Dan banyak mereka hobinya. Ada yang hobi pelihara dasi. Betul, ada. Nah, tapi saya kurang setuju dengan parenting mereka yang terlalu memaksa anak gitu. Saya kan guru agama Islam, tapi saya tidak akan memaksa anak saya untuk tetap dengan keyakinannya. Silahkan pilih. Ketika anak saya besar nanti saya akan bilang, nak, kamu mungkin terlahir Islam. Tapi Abi tidak akan memaksa kamu untuk memilih keyakinanmu. Jadi ketika kamu besar nanti, kamu boleh milih. Silakan, kamu mau pilih Islam
atau keluar dari rumah ini. Sekian, saya Mukmin. Yang satu ini adalah seorang guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Langsung saja kita sambut ini dia, Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, tepuk tangan dulu untuk Ili yang tadi tampil. Respect untuk Ili. Mungkin beliau lagi banyak pikiran ya, namanya kepala keluarga ya. Ya. Tapi bukan salah Ili, wallahi. Wallahi wanita itu diciptakan untuk menjadi tulang rusuk. Malah dipaksa jadi tulang punggung. Astagfirullahaladzim. Suaminya mana sih? Kita mulai materi. Banyak orang berpikir bahwa nongkrong itu adalah untuk refreshing, cuma untuk bercanda dengan teman-teman. Tapi untuk sosok yang lumayan ustadz seperti saya, nongkrong adalah obat hati. Opik pernah berkata, Dede. Obat hati ada 5 perkaranya dan salah satunya berkumpullah dengan orang soleh. Nongkrong itu. Orang lain kalau nongkrong itu biasa ada rundownnya. Kan bisa bicara soal kerjaan dulu. Kemudian percintaan. Malam dikit mulai bahas politik. Skincare-nya apa sih? Nggak tahu ya, kalau dari glowing-nya sih aspal kayaknya. Politik. Tapi kalau saya beda. Saya dari jam 7 tuh udah bahas nabi-nabi. Tongkrongan orang soleh. Nggak perlu nunggu jam tengah malam. Karena tengah malam waktunya obat hati yang lain. Sholat malam dirikanlah. Makanya ketika istri saya lagi nongkrong istri saya WhatsApp gitu, "Yang ini jam berapa kok belum pulang?" Saya jawab, "Loh, kamu menghalangi orang ibadah?" "Iya, kenapa?" "Ya udah aku pulang." Karena menyenangkan hati istri juga ibadah. Tepuk tangan untuk Astagfirullah. Namun semenjak saya menjadi guru honorer kawan, saya sudah mulai jarang tuh ibadah-ibadah nongkrong kayak gitu. Karena teman-teman saya nih kalau nongkrong itu tempatnya mahal-mahal banget. Kafe mahal, makanan mahal, minuman mahal. Sedangkan gaji saya lebih cocok untuk obat hati yang lain. Perbanyaklah berpuasa. Sumpah kacau banget bener. Gaji cuma cukup beli takjil, astagfirullah. Astagfirullah. Tapi saya nggak masalah ya, jujur saya nggak masalah, saya jarang nongkrong. Karena dari dulu tuh saya memang sudah jarang banget nongkrong. Saya kan dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur saya. Jangankan nongkrong, awal mulai saya sampai di Pulau Jawa, cari temen aja, saya minder. Karena begitu banyaknya stigma negatif terhadap orang Timur. Orang kalau orang lihat orang Timur tuh pikirannya udah macam-macam. Kayak ini perusuh, pemabuk, pembunuh naga, macam-macam. Iya kan? Sampai kalau di Jogja, saya nggak tahu kalau di sini. Jogja itu biasa ada stereotype kalau orang Timur naik motor pasti nggak pakai helm. Zaman saya kuliah, saya ke kampus pakai helm. Teman saya nanya, "Min, kok kamu pakai helm?" Marah saya. Lah emang kenapa? Orang Timur nggak boleh pakai helm? Enggak, ini kan di kelas. Lagian ini kenapa ikut masuk? Lah itu boleh. Kacau memang pikiran-pikiran orang ini. Astagfirullah. Bahkan ada teman saya nih, dia pikir bahwa orang Timur itu kalau bicara bahasa Indonesia itu belum jelas. Dan gak bisa bahasa Indonesia, makanya dia bicara dengan saya tuh pelan-pelan kayak, "Namaku Purnomo, nama kamu siapa? Makan." Kayak gitu. Mungkin dalam pikiran dia saya akan menjawab kayak buku hunggu, baka hingga. Na zigonya ma babiti baba. Zigonya ma.
Look, there's a lion. Oh my God. Ini lagi ada stereotip nih. Ini kalau ini untuk orang Ambon. Katanya orang Ambon gak bisa ngomong P. Semua jadi F. Jadi kayak patung jadi fatung. Ya gak? Pernah dengar kayak gitu? Permisi jadi vermisi. Ya gak? Pak Presiden. Ya, Prabowo. Udah itu aja. Sekian saya mau win. Adalah komika yang mengajarkan tentang mimpi tapi sambil menahan mimpinya sendiri. Ini dia Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu makna liburan adalah mengerjakan sesuatu di luar rutinitas dan kebiasaan kita. Jadi kayak biasanya dagang, kok berhenti dagang, oh liburan. Biasanya ngojek, kok berhenti, oh lampu merah. Makanya ketika saya lihat ada teman saya yang biasanya nggak sholat, kok sholat. Saya dalam hati, oh libur maksiat. Sebagai guru honorer, jujur ya, saya tuh agak tersinggung dengan tema ini ya. Karena gini, Kompas tuh kayak nyindir gitu, kayak gaji 300 liburan kemana sih? Dan kayak sengaja banget naruh saya setelah Dokter Saga gitu. Kayak tuh lihat Dokter Saga ke Korea. Dapat voucher 50 juta. Kamu gimana? Saya habis dia ceritain itu, cerita liburan dia, saya minder mau ceritain punya saya tuh. Jujur. Tapi bener ya, gaji 300 kemana sih? Ke Dufan. Naik kora-kora gitu biar teriak, ngapain? Kita tiap bulan juga terima gaji udah teriak kita. Kacau. Kemana lagi? Kebun binatang. Sama keluarga gitu. Istri saya mau kasih makan jerapah pakai wortel. Ngapain? Mending buat sop di rumah tuh. Astagfirullahaladzim. Dan saya tampil di sini kan saya pakai guru pengganti ya di sekolah saya. Dan saya gaji 50% dari gaji saya. Jadi cerita liburan macam apa yang kalian pengen dengar dari guru honorer yang hanya terima setengah gaji? Astagfirullahaladzim. Makanya nih Suci 12 ini tuh, saya kan saking susahnya saya liburan nih. Suci 12 ini saya jadikan sebagai momen liburan saya. Alhamdulillah nih. Bukan karena saya nggak suka ngajar. Saya cinta ngajar, saya cinta menjadi guru. Tapi kapan lagi guru honorer naik pesawat? Gratis lagi. Saya tuh jujur nih, saya naik pesawat nih. Ini jujur, saya tuh nggak kepikiran bilang mau mimpi naik pesawat tuh. Saya jangankan naik pesawat ya, mau naik gaji aja nggak kepikiran saya. Iya. Jadi ini tuh kayak dream come true gitu. Akhirnya ada guru honorer di atas angin. Seneng sekali saya. Dan ini saya cerita nih. Saya ketika naik pesawat tuh, itu di dalam pesawat ada pilot. Ini, di sekolah saya pilot tuh pulpen. Itu beneran orang. Saya, bisa nulis gak sih? Saya sampai gitu. Saya senang sekali saya gitu. Terus di jendela tuh kita bisa lihat awan gitu. Saya sampai ngomong sama Mas di samping, Mas ada awan, saya kayak gitu. Mas bilang, iya tahu. Udah 90 kali kamu ngomong kayak gini. Dari check in tadi lagi. Kesel ya. Tapi semenjak video suci saya viral. Nih, liburan saya tuh jadi kayak kerjaan baru. Karena banyaknya guru-guru honorer yang menggantungkan aspirasi mereka kepada saya. Iya. Saya kayak tiba-tiba mengemban tugas PGRI gitu. Iya. Ada yang komen kayak gini, Pak Mukmin, jangan cepat close mic ya. Terus sampaikan aspirasi kami. Semoga Pak Mukmin juara, jadi kaya raya.
dan sukses dunia akhirat. Itu yang komen saya sendiri. Doa, akhi, doa. Ada yang komen kayak gini, angkat aku jadi muridmu guru, katanya. Ya daftar di sekolah saya, Mas. Nggak apa-apa. Tapi SD. 6 tahun lagi nggak apa-apa ya. Ini ada yang berlebihan kayak gini. Inilah titisan Ki Hajar Dewantara. Hampir bangun sekolah saya tuh. Kacau nih. Ini pesan saya untuk para guru semua ya. Jujur, saya senang sekali dukungan Bapak Ibu guru. Dan saya akan menyampaikan aspirasi Bapak Ibu guru semampu saya. Tapi tolong, jangan berlebihan sama nggak usah nitip materi. Kemarin ada yang nitip, Pak sampaikan ini lucu banget Pak. Ada pepatah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini pepatah salah. Kalau berlari mah bukan kencing, tapi kenceng. Saya tahu itu kurang lucu ya. Tapi sudah saya sampaikan ya Pak. Bapak Andang Ristian, guru SD Klaten Utara. Ya. Udah ya, sip. Ada lagi yang parah. Pak tolong bahas di stop. Sekian saya Momen. Komika berikutnya adalah komika yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah dia, Mukmin. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Di Indonesia ini memang banyak tukang fitnah ya. Salah satunya adalah pria mungil tadi ya. Pakai baju merah mulu. Wati lu. Dewangga nih ya, dia tuh marah sama saya karena dia tuh diserang sama netizen gara-gara dia bohong. Sedangkan saya dielu-elukan. Dia tuh nyerang saya, dia tuduh saya bohong gitu. Dia bilang saya pura-pura miskin lah. Uang saya banyak, harta berlimpah. Lah amin. Iya. Dia juga bilang katanya saya tuh pura-pura menutupi kebohongan saya dengan istighfar gitu. Gini ya Dewangga yang jauh dari agama ya. Rasulullah tuh bersabda bahwa al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kita memang wajib harus selalu beristighfar. Kayak gitu. Sebenci itukah kau terhadap agama ini? Ini mungkin framingnya keterlaluan tapi ya bodo amat lah. Nah, Dewangga ini kan kemarin bottom 3 ya. Dia tuh sampai emosi sama juri. Dia sampai fitnah juri. Dia bilang gini, kalian tahu nggak? Pak De Indro sebenarnya Dono. Nggak, pakai topeng ada resleting di belakang gitu katanya. Injek aja Pak De. Emosi bener. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan jujur ya, saya stand up di sini ingin menyampaikan aspirasi para guru. Tapi terkesan kayak dihalang-halangi gitu. Dewangga, aku pikir kita teman. Ternyata kau hanyalah musuh pendidikan Indonesia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jujur sebenarnya saya tuh lagi sedih aja sih. Karena banyaknya anak Indonesia yang gak pengen jadi guru sekarang. Bahkan kalau karnaval di sekolah saya saja itu anak-anak tuh memilih pakai baju lain. Kayak baju pilot, baju polisi gitu, baju suster. Gak ada yang pakai baju guru. Saya aja gak mau. Iya, cosplay orang kaya lah.
Jadi saya waktu itu saya pakai cosplay dokter Saga waktu itu saya. Ya Allah, jadi kangen dokter Saga saya jujur. Temannya yang baik dia tuh, nggak kayak Dewangga tuh. Emosi saya. Tapi saya paham kenapa anak-anak zaman sekarang tuh nggak pengen jadi guru. Saya paham. Karena begitu beratnya jadi guru itu. Kita harus ngadapin murid bandel, gaji kecil, dituduh bohong. Iya. Bahkan kalau kita lihat berita-berita itu resikonya besar banget. Ada guru yang dikeroyok murid. Ada guru juga yang buta karena diketapel sama wali murid. Iya. Dan kena. Buta dia. Lihat resikonya itu bukan hanya menghadapi murid bandel aja. Tapi juga wali murid bandel. Dan jitu. Gak ada dalam pikiran kami itu bakal menghadapi wali murid sesniper itu. Sumpah. Tapi dari segala kesedihan saya tuh, saya senang ada satu hal adalah ketika ada konflik Iran dan Amerika Serikat. Itu tuh Pertalite nggak naik harga, alhamdulillah nggak naik harga. Dan itu sangat gembira bagi saya guru honorer yang masih butuh bensin murah. Tepuk tangan untuk pemerintah. Karena jujur saya tuh bingung ya, saya tuh bingung banget ini kalau seandainya nih, seandainya bensin naik. Saya mau naik apa? Ada sih pengadaan motor listrik, tapi bukan buat kami. Buat siapa? Ayo ngomong, saya nggak mau diserang sendiri nih. Sekian saya Momin. Langsung kita sambut, ini dia Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joko, perkenalkan saya Mukmin, seorang guru agama. Salim dulu. Jujur saya tuh nggak suka ya sama film-film Anda ya. Kayak Pengabdi Setan tahu nggak sih? Masa ada ustadz kalah sama Pengabdi Setan? Itu pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Hah? Ilmu hitam lebih kuat dari ilmu agama gitu? Ntar kalau orang-orang gak percaya agama gimana? Lagian kok bisa setan dimenangin itu loh. Jadi sebenarnya Pengabdi Setan ini judul film apa kisah hidup Anda? Salim lagi. Parah Anda ini. Lagian Anda nih tadi tuh pakai nantangin gitu. Saya tuh pengen seberapa jauh tuh. Mereka berani merosting saya. Anda nantangin Mukmin. Ya Allah. Ahli dengerin ya. 3 menit tuh gak cukup buat roasting. Matiin timer, ku roasting sampai busuk di sini. Padahal beliau ini keren banget loh. Dia ini loh, dia bisa bikin film-film bagus tanpa sekolah di sekolah perfilman, betul? Betul. Emang untuk seorang Joko ijazah tuh gak penting? Salim lagi. Sekian saya Mukmin. Tepuk tangan untuk Mukmin sekali lagi. Komika selanjutnya akan berbicara mengenai film. Dan mereka akan stand up selama 4 menit. Langsung saja komika pertama di sesi kedua ini adalah Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju kalau film itu tidak harus mendidik. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang pahlawan tanpa tanda-tanda akan jadi PNS ini, saya akan memilih film yang mendidik. Contohnya adalah komik yang baru kemarin. Dari film ini kita belajar, kalau nggak semua film harus dibikin.
Gini Pak De, soalnya komik yang lama itu udah bagus banget Pak De. Udah bagus banget. Itu ketika kita nonton, itu kelihatan komiknya itu, film komiknya. Tapi kalau komik ini, itu kayak nggak kelihatan film komik. Tinggal doang. Dah film apaan nih? Pak De Indro ini tuh, itu memberi pesan kepada kami bahwa Suci 12 itu diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga tuntunan. Itu harus kan diterapkan di komik itu Pak De. Soalnya komik ini jangankan jadi tuntunan, tontonan aja enggak. Tapi saya respect sama Pak De Indro. Karena dia masih mau berkarya sampai sekarang. Nah Bang Radit nih, udah lama gak bikin film Bang. Kenapa? Apa trauma sama Kohe Ernest apa gimana sih? Emang kenapa ketika agak lain pecah abang agak kaget ya? Tepuk tangan untuk juri-juri kita. Ini memang roasting juri ya sebenarnya sih. Tapi film didik yang saya suka lagi itu adalah film biografi. Tapi gini ya, untuk para filmmaker. Kalau kalian bikin film biografi itu harusnya kalian menentukan kira-kira orang ini dicintai atau tidak. Contoh Habibie dan Ainun. Dari jumlah penonton kita tahu bahwa tokoh ini pasti dicintai. Jumlah penontonnya adalah 4.600.000 kalau kalian googling. Ada lagi film Jokowi Adalah Kita. Ketika kalian googling, datanya adalah tidak ada data resmi mengenai jumlah penonton ini. Kalian nilai sendiri deh. Menurut kalian, Habibie cocok nggak sama Ainun? Tapi menurut saya lebih suka itu kalau film-film tuh film-film religi. Kayak ayat-ayat cinta. Ketika cinta bertasbih, ya kan? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sama Sore Istri dari Saya seneng banget tuh film Sekolah Rimba, kalian tahu? Film Sekolah Rimba. Film tentang guru tuh kan gak terkenal. Emang gak di dunia nyata di film gak ada yang peduli sama guru. Astagfirullah kalian nih. Itu kisahnya ada orang yang datang ke suku anak dalam untuk mengajarkan anak-anak di sana. Kasian loh. Dia udah datang di suku anak dalam, ketemu anak dalam. Ketemu orang dalam. Gak jadi PNS dia. Ini saya stand up sini masih ngajar dia di sana. Itu mungkin aja, sekian saya Mukmin. Dia ini untuk tekniknya harus membawakan act out. Nah, dia juga jago teknik ini nih. Coba langsung aja kita sambut, ini dia Mukmin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up itu menyenangkan kalau lucu. Dan minggu lalu adalah pengalaman terburuk saya. Saya tampil jelek banget dan Andri Sakti nilai tertinggi. Astagfirullah, ini pasti ilmu sihir ini. Sedih banget saya. Saya, Eja, Ratanca, Dewangga nangis kita di belakang. Kenapa? Karena saya tampil jelek. Tapi saya lolos, sedangkan teman saya Rizky Ambon tampil bagus tapi harus close mic. Nangis kita di belakang. Andri Sakti doang joget dia kayak gini nih. Iya. Udah merasa bakal juara tuh dia tuh. Abis joget dia tuh makan nasi kotak 2 Andri Sakti. Bener, satunya punya Ambon. Kata dia nggak mungkin lah Ambon nafsu makan. Iya, pria mana sih yang bisa makan ketika mimpinya terkubur? Dan yang mengubur adalah aku. Masa dia ngomong gitu Mbon? Saya tuh di belakang tuh sampai teman-teman datang. Min, kamu kenapa tadi? Kok nggak kayak biasanya? Minggu depan jangan diulang lagi ya. Andri Sakti pas lucu, dibilang gitu juga. Andri Sakti, kau kenapa tadi? Kok lucu? Minggu depan jangan diulang lagi ya. Diulang lagi tadi, kurang ajar. Saya tuh sedih banget, sedih 1 minggu saya sedih. Uring-uringan saya di rumah. Saya sampai mikir, inikah yang dirasakan Andri Sakti selama 4 minggu? Iya. Jujur ya, saya tuh merasa kecewa akan diri saya, itu karena banyak netizen yang mendukung saya. Dan sepositif apapun komen mereka, itu saya overthinking, takut mengecewakan. Ada yang bilang kayak gini, Pak Mukmin juara, Andri Sakti close mic.
Ada yang komen kayak gitu. Gini ya Pak, perkara Andri Sakti Closmek amin lah ya. Tapi jangan digabung lah doanya. Jangan bawa-bawa nama saya di situ. Ada lagi yang komen, saya di Suci 12 hanya pengen nonton Pak Mukmin. Cuma dia yang lucu. Astagfirullah Pak, kalau nonton komedi mah gak so idealis. Teman-teman saya pada lucu semua kok. Tanca, Eja, Dewangga. Rizky Ambon, lucu semua itu. Kenapa? Ada yang kelewatan ya? Oh si Andre Sakti ya? Menurut Cing Abdel, Andre Sakti kelewatan gak tuh? Saktinya. Sekian saya Mukmin. Komika yang selanjutnya, dia adalah komika yang selalu bikin deg-degan materinya. Ini dia Mukmin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kompas TV karena telah menghadirkan musuh alami saya. Saya guru agama Bang. Jadi gimana ini, mau saya roasting dulu apa rukyah dulu nih? Saya adalah komika timur dan Bang Ari ini, di antara komika timur, dia adalah senior kami yang paling tua. Dan dia ini kuliah 12 tahun, bayangkan. Kuliah 12 tahun. Abang ngapain kuliah 12 tahun Bang? Ngulang pelajaran SD? Astagfirullah. Mungkin abang ini adalah panutan dalam stand up komedi bagi kami komika timur. Tapi kalau dalam hal pendidikan, mending saya aja deh. 12 tahun Tapi kalau persoalan mencari pasangan hidup, abangku ini juara kawan. Juara sekali dia. Istrinya cantik sekali. Dan kalau saya lihat hubungan mereka tuh ibarat kayak film-film gitu. Kayak film ini, Beauty and... Betul. Dan itu saya ikuti itu jejak dia. Saya bilang bagaimana caranya pria timur berwajah mendung seperti kami mendapatkan wanita cantik. Dan alhamdulillah saya dapatkan istri yang cantik. Anak saya ganteng. Mertua saya sayang sama saya. Ya Allah, abang terima kasih abang. Saya terima kasih abang, terima kasih. Tuntunannya abang, terima kasih abang. Saya terima kasih abang. Mertua saya itu kalau ketemu saya langsung, anakku aku cinta kamu, langsung begitu. Terima kasih, ini berkat tuntunan abang, terima kasih abang. Terima kasih abang. Saya senang sekali. Dan beliau ini adalah penganyom bagi komika timur. Abdur diajak, dibawa dari Malang. Mamat dia punung dari... Cuma mereka ini yang saya nggak suka dari mereka adalah mereka suka bercanda saling fitnah. Yang akhirnya membuat stigma negatif terhadap kami orang timur. Dukun katanya dia. Abdur katanya korupsi uang donasi. Mamat katanya pengen merdeka. Astagfirullah, ini kan jadi bikin susah saya kan. Saya adalah komika timur yang mau menunjukkan ada loh komika timur yang dekat dengan agama. Astagfirullahaladzim, kesel banget saya. Dia ini, abang mohon maaf ya bang. Ini betul nih kata Bang Abdur kayak begitu. Mohon maaf bang, abang jangan ikut-ikut lah kebiasaan Mamat kayak begitu. Dan dia ini sebelum dia flash, karena dia kayak mau selamat tinggal gitu sama itu tuh. Dia gini, hukum de, hukusung hingga, heko hingga hingga, sinabukin hingga, hingga hingga, sigina matau hingga, sinaga ikemagua hingga, flash. Sekian saya Mukmin. Komika selanjutnya, dia adalah komika si paling jago mengajar. Tapi apakah dia juga jago di bidang kuliner? Ini dia, Mukmin. Silakan mau makan apa Mukmin? Nomor 4. Wah paling bawah nih. Wah sambal pete. Sambal pete. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mukmin. Astagfirullah.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau grand final nih, mungkin perkenalan ulang ya. Nama saya Mukmin, peserta dengan video terpendek di YouTube. Musuhnya editor Kompas. Karena setiap video saya sampai dia kayak, pria honorer ini lagi. Ya Allah. Gini deh, saya tanya ya, kalian jawab dengan serentak. Guru dan kuliner, menurut kalian saya bahas apa? Itu kalau kalian ngomong, omongan kalian tuh yang bakal disensor tuh. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Bingung saya mau bahas apa ini. Minggu lalu Pak Dendro bilang, materi harus ada isinya. Tenang Pak D, saya jamin kali ini ada isinya. Tapi saya ragu, ini bakal ada nggak tayangannya? Jujur, emosi. Saya tuh bingung, saya mau bahas gimana nih caranya. Karena kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya tuh pernah menyebut kata itu saja, itu langsung disensor. Ini gimana saya bahasnya? Saya pikir, apakah saya ganti aja ya katanya ya. Jadi program kuliner sekolah. Nah PKS ini, gak masuk ya, gak masuk. Bingung. Gak masuk, bingung. Saya mikir keras sih gimana caranya, ya Allah gimana saya bisa kritis ini. Tapi karena programnya ini nasional ya, skala nasional. Mungkin saya ganti menjadi program kuliner Indonesia. Bang Rispo. Tapi ya bodo amat lah. Saya kecewa ya sama Jujur, saya bukan menolak. Ini program yang bagus banget. Kalau ditiadakan. Buang-buang anggarannya. Mubazir makanannya. Itu. Paham gak sih? Ya Allah. Bingung ya. Tapi memang program ini ya. Tapi jujur ya, maksudnya gini. Mungkin ada yang ngomong kayak, ya elah Min, ini kan tema kuliner, ngapain sih bahas-bahas kayak gitu? Loh, kuliner kan kegiatan masak-memasak ya. Ya udahlah biarkan Mukmin memasak. Tapi memang program ini banyak banget sih. Banyak banget kurangnya, jujur. Banyak mubazirnya. Ini cerita ini, di sekolah saya saja. Itu tuh, makanannya itu sampai mubazir banget. Ada teman saya tuh sampai ngumpulin sisa makanannya untuk makanan ayam. Saya tanya, Bu, ini buat apa? Ini buat makanan ayam. Saya sampai cek di rumahnya. Ayamnya nggak ada yang stunting. Bergizi semua gini. Dan pinter saya, 1 tambah 1 sama berapa gitu. Pok-pok 2 gitu, tahu dia. Memang program ajaib sih ini. Ya Allah. Tapi saya sampai mikir ya. Ngapain sih saya bahas program kayak gini? Karena masih ada yang lebih penting. Program makanan keluarga saya. 300.000 kita mau beli apa? Hah? Itu sambal pete. Hah? Ya Allah. Saya tuh gak bisa tuh beli-beli kuliner yang mahal-mahal kayak gorengan sultan, kemudian maca premium, si gadang itu. Nasi gorengnya enak, tapi harganya gak pro rakyat. Bener. Tapi bingung saya ini bagaimana caranya itu. Tapi alhamdulillah sejak dapat ini, tapping Kompas ya. Saya sekarang sudah bisa tuh beli makanan-makanan mahal. Saya beli maca harga 80.000. Tapi sebagai guru honorer yang masih melekat ya. Itu setiap maca yang kuteguk, itu rasanya kayak berdosa gitu. Kayak ya Allah 80.000 bisa beli apa ya? Beras 2 kilo. Telur setengah kilo. 1 minggu. Sekian saya Mukmin. Ini dia grand finalis yang terakhir di sesi pertama ini. Dia adalah seorang guru honorer dari Yogyakarta. Ini dia Mukmin.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Grand Final Suci 12. Buat yang belum kenal, perkenalkan. Saya Mukmin, juara 3 Suci 12. Itu kan yang pengen kalian denger kan? Astagfirullahaladzim, sorry. Guru honorer berkali-kali mengalah. Tapi kali ini saya akan lawan. Mana yang tadi dapat nasi goreng? Hah? Makan aja sekarang. Kata aja gitu kan? Ya nggak apa-apa, biar kalau orang nanya, Mukmin penampilannya gimana? Enak kok. Nah itu. Saya tuh pengen banget, jujur. Saya pengen banget kayak gitu. Ngasih-ngasih kayak gitu. Tapi kan menyogok haram ya. Tapi jujur, kalau saya punya uang mungkin saya akan bagiin kalian juga. LKS. Biar Eja tahu bukan hanya makan yang penting tapi juga pendidikan. Di sini saya cuma mau cerita bagaimana sampai saya bisa di sini. Saya lewat situ tadi tuh. Astagfirullah. Nah, suka muncul kayak gitu tuh, astagfirullah. Astagfirullah. Awal mulai saya sampai ke Suci 12 itu bukan hanya langsung Suci 12, enggak. Saya pertama kali di Suci 6, saya coba. Saya pede waktu itu bakal lolos. Karena saya tahu sales kompor gas itu. Yang jadi juri, dia kan suka banget sama orang timur. Saya pede. Saya maju ke depan, saya bilang audisi nih. Saya bilang, saya dari Indonesia Timur. Pak D yang awalnya nyender langsung gini. Set. Nama saya Mukmin. Itu karena saya lahir di dunia nyata. Kalau di dunia Digimon, nama saya Mukmon. Pak D pusing. Mukmin bentar, kamu dari Indonesia Timur bener? Bener Pak D. Ada materi timur nggak? Ada Pak D. Saya Mukmin dari Indonesia Timur. Itu karena saya lahir di Indonesia. Kalau di Konoha, berarti saya dari Konoha Timur. Pak D tambah pusing. Bentar, Mukmin tahu Ari Kriting Abdur? Tahu. Dari mereka berdua itu siapa panutanmu dalam stand up komedi? Oh bukan Pak D, panutan saya senior saya. Siapa? Rispo. Pak D paham. Saya kenapa jarang mengatakan itu? Saya dari Indonesia Timur. Karena ketika saya mention beberapa show yang lalu, itu ada orang yang gak percaya. Saya bawakan materi terbaik saya tadi tuh. Pak D waktu itu pernah bilang, Mukmin mohon maaf. Materi seperti tadi tidak cocok di Suci. Tapi lihat Pak D, materi yang Pak D tolak waktu itu hadir di Suci. Bukan hanya di Suci, tapi di Grand Final Suci 12. Nggak, makan dulu, makan aja gak apa-apa. Makan gak apa-apa. Eja nih jahat banget ya. Makan gak kasih minum, tapi tenang. Untung ada Top Coffee, gula aren. Sekian saya Mukmin. Selanjutnya, kawan gua kita sambut ini dia. Mukmin! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke tukang fitnah pertama. Ratanca ini orangnya kurang bersyukur. Dia pernah ngeluh, penghasilannya cuma 50.000 sehari. Itu kan kalau 1 bulan 1.500.000 ya. Guru honorer 300.000 sehari.
Sebulan ding. Bagi kalian mungkin itu cerita sedih punya Ratanca, tapi bagi kami itu cerita sombong. Tanca itu dulunya pendek, tapi karena sombong jadi tinggi nih. Bisa ditiru tuh, Ja. Ya Allah, Ratanca kamu tuh jangan sombong. Kamu tahu Fir'aun? Itu dia diazab karena sombong. Dia ditenggelamkan bersama kereta kencananya. Tanca ini juga di antara kami dia yang paling sok Inggris. Dia biasanya kayak gitu kan kalau closing. Gua Tanca, thank you. Kan kayak gitu kan? Sering kayak gitu. Astagfirullah, Ca. Saya nggak tahu ya, mungkin pas dia goes juga kayak gitu kok. Mas, harganya berapa? 2.000, thank you. Waduh. Kau tuh nggak cocok ngomong kayak gitu, Ca. Karena kata netizen mukanya mirip. Kau cocok itu, gue Tanca thank you. We walk the talk. Kalau nggak, aku Tanca suwun ge, kayak gitu harusnya. Astagfirullahaladzim. Eja Saputra. Sama-sama ini sih mirip-mirip sama itu yang dukung pemerintah itu. Saputri atau siapa sih tuh? Santai aja. Eja ini tahu di Suci 12 dia yang paling sering ngejek saya. Saya pernah pakai kaos font. Dia bilang guru honorer pakai font. Ya Allah. Emang segitunya kami tidak boleh bahagia kami. Emang gitu aja pancelannya nggak ada. Bodoh amat dah. Eja nih ya Allah Eja. Eja nih tuh dia masuk final ini. Itu tujuannya tuh cuma satu. Untuk masuk YouTube-nya Radit. Padahal itu kan mimpi kami para komika ya. Untuk masuk ke sini. Ja, kalau cuma pengen masuk YouTube-nya Radit. Ngapain? Masuk sini. Kau tuh tinggal sekolah kedokteran. Marah-marah. Sama dukung Liverpool. Udah. Eja. Lagian katanya dia pengen masuk ke YouTube-nya Radit biar dagangannya laku. Ya Allah, dagangan laku enggak bukan ini tergantung Radit tapi Allah. Beginikah kualitasmu sebagai seorang hamba? Astagfirullah. Namun ketika melihat pertarungan kami bertiga ini, saya teringat dengan pertarungan yang lalu, 01, 02, 03. Saya sadar ketika Eja bagi-bagi makanan tadi. Jadi terserah juri deh gimana sekarang. Mau pilih juara yang goes, yang dukun pendidikan, atau yang gemoy? Sekian saya Momin. Juaranya, ini dia Mukmin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too sayangku. Tadi katanya dukung ya. Kayaknya nggak banget gitu. Saya kalau pulang malam dimarahin mulu. Maaf ya Pak Guru jadi curhat ini, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf kepada murid-murid semuanya. Apa kabar kalian pada malam hari ini?
Alhamdulillah, mohon maaf ya kelas kita sampai malam seperti ini ya. Soalnya kalau siang Bapak sibuk ngejob gitu. Bapak kurir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, sebelum kita mulai kelas mungkin kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Mungkin kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita yang sangat penting ini ya. Abdel ada? Ada, Abdel ada. Abdel masih ada, alhamdulillah. Radit ada? Ada nggak tuh imannya? Masya Allah. Nirina masih cantik. Astagfirullah, guru. Guru tidak boleh naksir murid. Dengerin ya kalian itu ya. Pak Mumin gak suka kayak gitu. Rian ada? Rian dari Jombang. Bukan ya. Aduh, mohon maaf ya. Pak Guru suka salah. Pak D, loh. Nggak lulus-lulus. Ya Allah. Alhamdulillah, Indro ya namanya ya. Alhamdulillah Indro masih ada juga. Itu menandakan bahwa kita semua masih memerlukan Pak D. Indro. Terima kasih Pak D. Indro. Joko ada? Joko pulang kampung ya? Menjadi rakyat biasa. Ya Allah ya Rabbi Joko. Raka mana Raka? Oh Raka nggak sekolah. Sekian saya Momen. Luar biasa Momen. Kini final paling seru nih. Selama kompetisi stand up komedi nih bener-bener nih. Gua sampai speechless gua. Speechless.